Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setio Rahmawanto. Saya mengajar mata pelajaran informatika di UPT SMP Negeri Duanglegok, Kabupaten Blitar. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi informatika di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 201 502 565 733. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi sistem komputer. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju ke depan. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama demi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita lakukan membaca teks Pancasila. Untuk yang bertugas, silakan maju ke depan. Berdiri. Siap gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali. Baik, sebelum saya mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Naura? Naura sakit? Naura sakit. Novita? Sakit. Yang lainnya? Masuk. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum saya menginjak ke materi, saya akan menanyakan pembelajaran yang minggu lalu. Kalian masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Tentang apa? Perangkat keras. Perangkat keras komputer. Nah, coba apa yang dimaksud dengan perangkat keras komputer? Ayo, yang bisa angkat tangan. Ya. Perangkat komputer yang bisa disentuh atau dilihat yang bentuknya nyata. Baik. Komponen perangkat keras apa saja kira-kira komponennya? Yang bisa angkat tangan? Ya, apa? Yaitu input, proses, output, dan store. Storage. Baik, masih ingat berarti ya, komponen perangkat keras komputer ada input, ada proses, ada output, ada storage, tempat penyimpanan. Tadi malam kalian sudah saya kasih video pembelajaran. Ya, sudah lihat HP semua? Nah, videonya sudah dilihat? Nah,
Videonya tentang apa? Perangkat lunak komputer atau software. Baik, videonya sudah dipelajari? Sudah. Baik, kira-kira apa yang dimaksud dengan perangkat lunak? Ayo, siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Ya, Sir. Penghubung antara pemakai dengan komputer. Perangkat komputer yang tidak bisa disentuh tapi bisa dipakai. Penghubung antara perangkat keras dan pemakai itu dinamakan perangkat lunak. Contoh dari perangkat lunak, ayo kira-kira apa? Ya, Ajis? Contohnya Microsoft Word, Canva, CapCut, YouTube, dan Google. Oke, baik. Contoh dari perangkat lunak itu banyak sekali ya. Banyak sekali, terutama kalian nanti bisa lihat di komputer yang ada di depan kalian itu perangkat lunaknya itu apa saja. Bisa Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Canva, YouTube, Google, dan lain sebagainya. Baik, untuk pembelajaran di pagi hari ini kita mempelajari tentang perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak komputer atau software ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Misal untuk membuat sebuah laporan. Yang kedua kira-kira bisa untuk presentasi. Dan masih banyak lagi. Untuk membuat sebuah laporan, kira-kira kita menggunakan aplikasi apa? Microsoft Word. Nah, untuk membuat presentasi? PowerPoint. Kita untuk edit video? Edit video menggunakan? CapCut. Terus ada lagi apa? Filmora. Baik, masih semangat? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes, Emperor bisa. Emperor luar biasa. Yes. Baik, anak-anak, silakan hadap ke depan. Kelihatan ya belakang? Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang perangkat lunak komputer atau software. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan yang pertama yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian perangkat lunak komputer dengan benar. Kalian mampu untuk menjelaskan pengertian dari perangkat lunak itu apa. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam dan fungsi perangkat lunak komputer dengan tepat. Nah, kalian mampu menjelaskan, ini namanya apa toh? Aplikasi ini namanya apa? Fungsinya untuk apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perangkat lunak berdasarkan jenis dan fungsinya dengan tepat. Nah, fungsinya dari perangkat lunak ini digunakan untuk apa? Kira-kira diolah sedemikian, ini menggunakan aplikasi apa? Kira-kira membuat laporan, kita menggunakan Canva, bisa tidak? Bisa. Itu ya untuk tujuan pembelajaran pada perangkat lunak komputer. Baik, kira-kira lebih cepat mana mengolah data menggunakan manual dibanding dengan menggunakan aplikasi atau otomatis? Lebih cepat mana kira-kira?
Menggunakan aplikasi atau secara otomatis. Mengapa kok lebih cepat menggunakan otomatis atau menggunakan aplikasi? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Ya, Vinci. Memudahkan proses dalam pengolahan data. Memudahkan dalam proses pengolahan data. Ada lagi? Ayo, siapa? Coba angkat tangan. Ya. Mudah dalam pengeditan dan penyimpanan data. Lebih mudah untuk pengeditan dan penyimpanan data. Baik, sebelum kita masuk pemaparan materi, silakan kalian keluarkan HP kalian. Kita mengerjakan pretest terlebih dahulu. Ini untuk melihat kemampuan awal kalian dalam menyerap materi yang sudah saya berikan tadi malam video pembelajaran. Baik, silakan dikerjakan. Yuk, dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, kalau sudah selesai silakan dikirim. Ayo dikirim semua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi melalui presentasi atau PowerPoint. Baik, kita lanjutkan untuk materi perangkat lunak atau software. Akan saya jelaskan, silakan fokus hadap ke depan. Ya, fokus semua hadap ke depan. Tidak ada yang bermain. Baik, perangkat lunak komputer disebut juga dengan program atau biasa kalian sebut dengan program aplikasi, yaitu seperangkat perintah yang terkait disusun untuk tujuan umum memerintahkan kepada komputer untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam melakukan interaksi dengan komputer, seorang pengguna menggunakan komputer melalui antarmuka atau dimaksud dengan interface. Perangkat lunak sistem dan aplikasi. Perangkat lunak yang membuat komputer dapat bekerja dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Ya, perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem. Terdiri dari program yang mengontrol atau memelihara operasi komputer dan seperangkatnya yang bertindak sebagai antarmuka antara user, software aplikasi, dan hardware, atau biasa kita sebut dengan sistem operasi. Contoh dari sistem operasi, di situ ada gambarnya. Kira-kira gambar apa itu? Di sebelah kanan ada Linux, ada Windows, ada Ubuntu, MS-DOS, dan lain sebagainya. Di sebelah kiri ada program utility, dan program utility ini termasuk perangkat lunak sistem. Fungsi sistem operasi yaitu mengkoordinasi perangkat keras, ya, mengkoordinasikan perangkat keras satu dengan perangkat keras yang lainnya. Salah satu tujuan dari sistem operasi adalah mengkoordinasikan seluruh komponen sehingga dapat bekerja bersama dalam melayani pengguna user. Fungsi sistem operasi yang kedua adalah menyediakan fasilitas antar muka.
Sebagian besar komputer menggunakan antarmuka grafis. Pada antarmuka ini biasanya digunakan objek grafis yang disebut dengan icon. Ya, gambar yang ada di desktop atau layar komputer. Selanjutnya yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu aplikasi kebutuhan sehari-hari. Baik, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, mungkin masih ada yang belum paham, mungkin ini gunanya untuk apa, mungkin ada yang ditanyakan. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Baik, mengapa perangkat lunak itu sangat penting dalam komputer ya? Oke. Perangkat lunak itu sebagai sarana interaksi antara perangkat keras dengan user. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan? Ya? Baik. Perangkat lunak untuk dunia kerja ini sangat banyak ya, membantu pekerjaan manusia atau mempercepat pekerjaan manusia. Baik, coba saya tanya, kira-kira apa bisa komputer itu dioperasikan tanpa adanya sistem operasi? Bisa jalan apa tidak? Tidak bisa. Baik, masih ada yang ditanyakan lagi? Ya, baik. Kalau sudah, silakan kalian buat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5. Nah, setelah kalian tentukan, nanti silakan gabung menjadi 1 ya. Baik, kalau sudah, yuk silakan berkumpul menjadi satu kelompok. Ayo. Yuk, ya. Baik, setelah kalian membentuk kelompok dan berkumpul menjadi satu kelompok, nah, Bapak akan membagikan lembar kerja. Ini nanti silakan kalian kerjakan secara kelompok ya. Bapak bagikan per kelompok 1 lembar kerja. Baik. Silakan dilihat ya, lembar kerja peserta didik perangkat lunak komputer. Di depan kalian ini alat bantu untuk menyelesaikan lembar kerja komputer yang telah terpasang sistem operasi dan beberapa aplikasi. Aktivitas yang pertama, identifikasi perangkat lunak terpasang pada komputer. Ya, nama perangkatnya apa? Silakan cari aplikasinya di komputer. Ini termasuk aplikasi atau sistem operasi. Aktivitas yang kedua, kategori perangkat lunak. Nah, dari gambar tersebut termasuk nama aplikasi apa? Silakan dituliskan. Silakan nanti dicentang salah satunya. Paham ya? Silakan kalian cari di komputer, browsing. Yang kedua, lebih cepat mana mengolah data secara manual dibanding mengolah data menggunakan aplikasi? Mengapa? 3.
Kenapa aplikasi ini diperlukan oleh manusia sebagai alat bantu untuk pekerjaannya? Nah, kira-kira untuk apa? Yang keempat, apakah bisa dioperasikan jika sebuah komputer itu tidak ada sistem operasinya? Mengapa? Baik, sekarang silakan kalian kerjakan lembar kerja ini secara berkelompok. Diskusi ya, jangan dikerjakan sendiri. Tugasnya dibagi, mana yang mencari, mana yang menulis, itu dibagi. Yuk silakan, ada aplikasinya apa saja. Tuh, apa ini apa ini apa. Apa? Ya, nah, ini termasuk aplikasi atau sistem operasi. Sudah selesai semua? Sudah, baik. Kalau sudah selesai, setelah ini kalian presentasi. Baik, kelompoknya sudah siap semua? Sudah ya? Oke. Saya acak, saya pilih ya kelompok ini ya, kelompoknya Queen. Yuk silakan maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 3 berdiri di sini akan mengidentifikasi perangkat lunak yang terpasang pada komputer. Kalian harus mengidentifikasi perangkat lunak apa saja yang terpasang di komputer sedang kalian gunakan. Pertama, nama perangkat lunak Microsoft Word, termasuk aplikasi, jenis aplikasi pengolah kata. Yang kedua, Microsoft Excel, termasuk aplikasi, jenis aplikasi pengolah angka. Yang ketiga, Linux, termasuk sistem operasi, jenis aplikasi open source. Yang keempat, Chrome, termasuk aplikasi, jenis aplikasi browser web. Yang kelima, ada Microsoft PowerPoint, termasuk aplikasi, jenis aplikasi pengolah presentasi. Nama aplikasi yang pertama Windows operasi, yang kedua Linux operasi, yang ketiga Microsoft Excel termasuk aplikasi, yang keempat Microsoft PowerPoint termasuk aplikasi, yang kelima Google Chrome termasuk aplikasi. Lebih cepat mana pengolah data secara manual dibandingkan mengolah data menggunakan aplikasi? Menggunakan aplikasi karena memudahkan dalam proses pengolah data. 3. Kenapa aplikasi ini diperlukan oleh manusia sebagai alat bantu untuk pekerjaannya, agar memudahkan pekerjaan manusia dan cepat selesai. Nomor 4. Apakah bisa dioperasikan jika sebuah komputer tidak ada sistem operasinya? Mengapa? Tidak, karena kalau tidak sistem operasinya, sebuah komputer tidak bisa dipasang program aplikasi. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Sebutkan perangkat lunak sistem operasi. Contohnya adalah Windows dan Linux. Windows dan Linux. Ya. Mungkin ada yang lain? Contohnya Adobe Photoshop, Corel, Paint, Canva. Oke, Adobe Photoshop, Corel, Canva. Mungkin ada lain yang ingin bertanya? Ada yang lain? Kalau tidak ada, sekian terima kasih dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih aplaus untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya yuk kelompok laki-laki maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang identifikasi perangkat lunak yang terpasang pada komputer. Nama perangkat lunak yang pertama adalah Microsoft Word, termasuk program aplikasi, jenis aplikasi pengolah data. Yang kedua, nama perangkat lunak Microsoft Excel, berprogram pada aplikasi, jenis aplikasi pengolah angka. Gambar atau ikon perangkat lunak yang pertama adalah Windows, termasuk operasi. Yang kedua, Linux, termasuk operasi. Yang ketiga, Microsoft Excel, termasuk aplikasi. Yang keempat, Microsoft PowerPoint, termasuk aplikasi. Yang kelima, Google Chrome, termasuk aplikasi. Kenapa aplikasi ini diperlukan oleh manusia sebagai alat bantu untuk pekerjaannya? Agar memudahkan pekerja manusia dan cepat selesai. 4. Apakah bisa dioperasikan jika sebuah komputer tidak ada sistem operasinya? Tidak, karena komputer ini bisa dioperasikan kalau ada komponen hardware, software, dan brainware. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan. Ayo, katakan. Untuk menulis sebuah laporan ya, kita menggunakan aplikasi apa kira-kira? Microsoft Word. Pakai Microsoft Word. Ada lagi? Apa? Canva bisa. Canva bisa. Ya, mungkin ada yang lain yang ditanyakan? Cukup? Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Baik, terima kasih kalian sudah melakukan presentasi cukup bagus. Oke, ada peningkatan dari presentasi yang minggu lalu dengan presentasi yang dilakukan saat ini. Akan tetapi suaranya kurang keras, ya, kurang percaya diri. Yang pertama itu. Yang kedua, yang duduk tidak presentasi itu juga fokus, ya, fokus untuk mendengarkan, jangan bermain sendiri seperti yang di pojok, ya. Masih ada yang bermain. Yang selanjutnya, kalau ada temannya di depan presentasi, fokus kalian nanti kira-kira apa ya yang belum saya pahami. Nah, itu nanti ditanyakan. Itu ya. Nah, untuk diskusinya kalian tadi sudah bagus. Kan tetapi masih ada 1-2 yang tidak bekerja sama. Asik dengan dirinya sendiri, asik dengan HP-nya atau asik dengan komputer. Kedepannya supaya lebih bagus lagi. Baik, selanjutnya silakan kalian keluarkan HP kalian. Oke, link sudah saya kirimkan, yaitu kalian mengerjakan post test. Ya, silakan buka link post test. Silakan dibuka, lanjut dikerjakan.
Udah selesai? Udah selesai ya? Kalau sudah selesai silakan dikirim. Nah, hasilnya bagaimana? Lebih bagus dari yang tadi atau lebih jelek dari yang pretest? Lebih bagus. Kalau lebih bagus berarti pembelajaran pada hari ini sudah berhasil. Ya. Baik, dari apa yang sudah kalian pelajari mulai awal hingga akhir, ya, mulai dari proses pemberian materi, ya, lewat PowerPoint tadi, presentasi, ya, sudah kalian dapatkan apa pembelajaran di pagi hari ini? Ayo coba, siapa yang bisa angkat tangan? Ya. Baik, rangkuman dari teman kalian, ya. Kalau perlu juga ditulis. Rangkuman yang pertama dari teman kalian tadi yaitu pengertian daripada software atau perangkat lunak. Sebuah program aplikasi yang tidak bisa disentuh, akan tetapi bisa dilihat. Dan itu juga sebagai pengontrol dari perangkat keras komputer. Mungkin ada rangkuman yang lain. Sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Baik. Yang kedua, sistem operasi adalah sistem atau perangkat yang menghubungkan atau penghubung antara user dan perangkat keras komputer. Jadi manusia dengan perangkat keras itu dihubungkan dengan sistem atau perangkat lunak. Itu ya. Oke. Ada yang lain? Yuk. Software dibedakan menjadi beberapa macam, yakni sistem operasi, program aplikasi, program tambahan, dan bahasa pemrograman. Baik, rangkuman yang ketiga yaitu software, ya. Software itu terdiri dari sistem operasi, terus sistem aplikasi, bahasa pemrograman, dan program utility atau program tambahan. Ada yang lain? Coba angkat tangan, siapa yang bisa? Yuk. Bahasa pemrograman ialah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi ke dalam instruksi-instruksi. Bahasa pemrograman adalah bahasa mesin dengan aturan atau prinsip tertentu. Baik, rangkuman yang keempat yaitu bahasa pemrograman. Bahasa yang ditulis untuk menerjemahkan instruksi-instruksi bahasa pemrograman, ya, dari mesin untuk diaplikasikan. Lanjut, masih ada? Yuk, silakan. Perangkat lunak aplikasi merupakan program aplikasi yang berguna melakukan suatu tugas yang diinginkan si pengguna. Baik, perangkat lunak ini berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia. Perangkat lunak aplikasi ini merupakan program aplikasi yang berguna untuk membantu pekerjaan pengguna atau manusia. Tuh, ada yang lain? Masih ada? Ada. Baik, itu ya dari rangkuman yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada hari ini. Itu ada 5 poin. Udah kalian catat ya tadi ya. Baik, kira-kira dari pembelajaran mulai awal hingga akhir pembelajarannya bagaimana?
Sangat menyenangkan. Dari sisi apa kok kalian bisa lihat senang? Senang dalam hal apa? Bisa melihat komputer? Bisa bermain komputer? Nah, presentasinya senang apa tidak? Senang. Ya, oke. Beri aplaus untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya saya kasih soal evaluasi. Yang ini untuk tugas rumah. Nanti silakan dikerjakan di rumah. Ada 10 soal. Link sudah saya share ke grup. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Oke. Baik, untuk minggu depan saya informasikan, untuk minggu depan silakan kalian pelajari materi tentang analisis data. Ya, silakan kalian lihat di buku paket kelas 7, bisa kalian browsing tentang analisis data. Itu ya. Masih semangat? Masih semangat? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Emperu bisa. Emperu bisa. Emperu luar biasa. Yes. Sebelum kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini, silakan untuk doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu, Bapak Guru bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Terima kasih untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kita akhiri. Tetap semangat. Untuk minggu depan jangan lupa kita membahas tentang analisis data. Jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan biar minggu depan bisa bertemu lagi. Oke, baik, pertemuan pada pagi hari ini saya akhiri. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan ruangan, akan tapi ditata terlebih dahulu, baru bisa meninggalkan ruangan.